Nah ya. Ya. Ya, selamat sore Pak Nur Hadi. Selamat sore Pak. Boleh tanya umurnya? Boleh 60 tahun. 60. 60. Oke. Sebelum belajar Ya. ke meditasi Tenjiyungsi, Ya. itu ada keluhan apa? Ya. Saya ada diabetes, ada hipertensi, tekanan darah tinggi. Ya. Angkanya di berapa diabetesnya? Diabetes di angka 400. 400. Ya. Terus satu lagi hipertensinya di 140. 140 masih Ya. normal ya. Ya. Minum obat tak? Minum. Minum obat 140. Ya. Ya. Apa yang membuat Pak Nur Hadi itu ingin berlatih Tenjiyungsi? Ya. Jadi saya sudah mengkonsumsi obat dari dokter, terus obat dari herbal, itu nggak turun-turun, Pak. Oh, ya tetap di angka 140. Ya, gulanya juga nggak Ya, turun-turun. Udah berapa lama? Sejak 5 tahun lah. Udah berjalan 5 tahun. Ya. Dosisnya udah tambah belum? Dosis untuk diabetes itu sudah nambah. Ya. Untuk yang tekanan darah tinggi, Ya, di 10 udah, mg. yang penting Continue. Ya. Karena dokter itu menganjurkan harus minum obat seumur hidup. Ya, memang seumur hidup memang kira kurang lebihnya Ya. gitu. Ya. Mengenal Tenjiyungsi dari siapa? Jadi saya dari media sosial gitu kan, ada yang bertestimoni lah, bercerita gitu kan. Nah, terus saya lihat kok ini perlu dicoba ini gitu. Nah, saya akhirnya mencari di mana gitu kan. Terus saya tanya dijawab lewat WA. Nah, dari situlah saya daftar, Pak. Oh, Ya. itu bukan dari teman atau yang relasi yang sudah pernah belajar. Ya. Jadi dari testimoni di medsos, saya lihat-lihat itu, oh ini. Oke. Ya. Selama pelatihan Ya. itu Pak Nur Hadi masih minum obat kan? Sementara ini masih. Masih. Oke. Jadi masih. Dosisnya udah ada pengurangan nggak? Pengurangan. Nah, jadi dari hari pertama Ya. saya urut-urut aja ya supaya ini meyakinkan diri Pak Nur Hadi bahwa Pak Nur Hadi ini sudah bisa melakukan mikrokosmik. Ya. Hari pertama atau hari kedua ulu hati itu terasa? Hari kedua. Hari kedua. Oke. Setelah hari kedua, hari ketiga dan hari keempat, sensasi apa yang timbul? Jadi sensasinya yang terasa di punggung sini. Punggung sini terasa pegal sakit kayak gitu. Oke. Ya. Itu hari ketiga, hari keempat. Hari tiga keempat. Oke. Kalau hari tiga, hari keempat, umumnya itu ada pelatihan tambahan di rumah. Berapa lama? Saya pagi setengah jam, malam setengah jam. Jadi di rumah ada tambahan 1 jam. Iya. Di sini 3 jam lebih. Jadi satu hari total 4 jam. Ya. Apakah selama 10 hari ini 4 jam stabil atau paginya setelah hari ketiga itu bisa lebih dari setengah jam? Lebih. Kira-kira berapa? 1 jam. 1 jam. Berarti ya, 1 hari 5 jam latihan. Ya. Nah, proses tahap 3, tahap 2, apa yang dirasakan? Enak tidur, nafsu makan tambah, atau apa? Jadi badan terasa enteng. Terasa enteng gitu. Awal-awalnya kan
di sini sakit semua untuk berat gitu. Itu setiap bangun pagi terus buat aktivitas sehari-hari jadi enteng Pak. Ya. Ya. Di hari keberapa yang terasa di pundak ini pundak ya? Ya. Terasa beratnya itu luar biasa. Ya. Hari kelima. Hari kelima. Hari kelima. Hari kelima, 5 kali 5, 25 jam. 25 jam. Ya, masuk akal. Ya. Asal pada waktu latihan itu enjoy. Istilahnya itu ketenangan itu ada. Latihan ini butuh ketenangan supaya mempercepat prosesnya. Karena tenanglah yang membuat diri kita itu semuanya berjalan alami. Hari keberapa Pak Noati merasakan itu, rasanya enteng. Seluruh tubuh itu merasakan enjoy-nya luar biasa. Hari ke-8. Hari ke-8. Berarti di pundak itu tersendat kurang lebih dua hari ya. 2 hari lebih ya. Ya wajar lah. Setelah hari ke-8, sekarang hari ke-10. Tes diabetesnya berapa? Tes diabetes ke-200. Berapa? 200. Mas 200. Masih 200. Dari 400. dari yang 400 separuh. Ya. Konsumsi obat diabetes berapa? Saya sudah mulai hentikan Pak. Sudah tinggal berapa? Separuhnya, seperempatnya, 5 mili. yang sisa 5 mili 5 sekarang. mili. Oke, untuk tekanan darah tingginya 120. 120. Ya. Masih konsumsi juga enggak? Masih. Berapa Masih. miligram? Itu yang kecil 10 mili. 10. 10 mili. 10 seharusnya sudah mulai dikurangin lagi. Ya. Ini saya sarankan asalkan berlatih pun dikurangi. Kenapa saya dikurangi? Latihan ini menurunkan, obat juga menurunkan. Nanti takutnya ngedrop. Dropnya itu di diabetes itu justru tambah bahaya. Ya, kurangin sehingga menjadi normal. Ya, tadi udah separuh obat yang udah dikurangin menjadi normal, hanya diabetesnya yang masih ada tinggi. Tapi yang paling pokok itu adalah kondisi tubuh kita tidak loyo. Apakah begitu? Iya. Dan tidak seperti terdahulu. Iya. Biarpun minum obat. Iya. Kalau sekarang saya mencoba tes tekanan darah Pak Nur Hadi, diizinkan nggak? Boleh. Boleh ya. Saya coba ya, hari ini berapa ya? Nanti setelah pelatihan tes lagi berapa? Oke, nyantai aja ya. Boleh gitu. Itu bawaan sini. Apa ya? Oh, di syuting. Diam ya, jangan gerak sama sekali. Satu 31 85 umur 60 mas normal. Iya. Dikurangi ya obat. Oke. Jadi supaya apa itu ketergantungan itu kita tidak ada. Umumnya ini plus minus 2. Turun ya, naik enggak. Biasanya tes ini. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, teman, tes diabetesnya saya enggak punya. Itu ada tempo ini peserta sama Pak Freddy. Kelly.
itu punya tes diabetes, dia bawain, dia sendiri soalnya kena. Jadi ya rame-rame tes. Nah gitu. Ada yang tidak minum obat, tidak turun, tidak naik. Nah ini proses Ji, itu memang butuh proses. Karena apa? Organ tubuh kita itu dinormalkan kembali untuk reproduksi ulang. Jadi pesan saya harus rajin setiap hari agar tidak mengeluarkan uang lagi. Biarpun kecil tapi cicilan 10 tahun lumayan. Ya. Kira-kira pesan apa yang untuk Pak Nurhadi untuk sampaikan ke ya teman atau family atau sejawat ya. Nah itu satu lagi, Pak Nurhadi sudah pensiun ini umur 60. Masih aktif, Pak. Masih aktif. Di bidang apa? Saya di bidang alat laboratorium, Pak. Oh ya, masih bagus lah ya. Kalau namanya 60 ya selisih sama saya 10 lebih dikit lah. Saya lebih tua. Oke. Apa yang mau disampaikan Pak Nurhadi, pesan-pesan dari pelatihan di Sunter, Yayasan Teji Sunter ini, kira-kira kekurangannya apa? Apa yang perlu diperbaiki atau apalah usulan? Ya. Jadi pelatihan ini sangat bermanfaat. Ya. Ada hasilnya langsung, ya, nyata, real, nyata, dan ilmiah. Jadi karena saya di bidang laboratorium tahu, Pak, prosesnya itu tahu. Dan saya pernah ngikutin olahraga, pernafasan dan gerak. Dan ini nyambung, Pak. Waktu itu saya nggak tahu gerakannya kayak gini, mana yang digeser. Nah ini nyambung, Pak. Yang digeser itu sini sama sini, Pak. Nah waktu di olahraga itu tidak diterangkan. Nah ini jelas, Pak. Di sini ada pusatnya, di sini ada pusatnya. Itulah yang bisa membangkitkan. Ya, gitu. Di sini pengolahan energi sinknya. Ya. Di sini penyimpanan untuk kehidupan kita sehari-harinya. Oke. Berarti sekarang udah paham. Lebih paham lagi. Tak ragu lagi ya. Kalau sudah bisa sirkulasi ya. Nah, monggo dilanjut. Apa yang perlu dipesenin lagi? Jadi bagi teman-teman yang mau berlatih jangan banyak bertanya, laksanakan aja. Pantang mundur. Dan ngikutin Bapak. Itunya udah gitu aja. Padahal ini 4 yang sudah KO, sudah tidak masuk lagi. Ya, gitu. Nah, karena memang niatnya, Pak. Niatnya itu. Melepas dari obat ya. Semuanya begitulah. Apalagi yang namanya kronis ya. Betul. Lepas obat dikit, kapunya luar biasa. Oke? Ya. Kalau dari harga pendaftaran itu saya kira nggak ada artinya, Pak. Kalau saatnya gini ya, kita itu dari awal ini wejangan orang tua dan kakak yang betul-betul juga mengalami proses diagnosis dokter itu harus operasi. Jadi nggak operasi, beres sama pelatihan. Makanya pesan dari orang tua itu udah adakan. Dulu gratis, tapi 35 sisa 5. Yang sisa 5 ini yang kronis. Yang lainnya tarsok, ada inilah rapat lah, ya kira-kira gitu. Ya. Apa yang mau disampaikan Fitri? Mau dikomplain enggak Bu Fitrinya? Wah, Bu Fitri sangat membantu, selalu informatif lah ya. Informatif setiap ini ada info yang disampaikan gitu. Dan memang benar Bu, nantinya ada pelatihan bersama ya. Iya. Pelatihan bersama itu ide saya karena banyak teman
teman, istri maupun itu tuh yang kena kanker. Jadi saya tujuan Labber itu pertama itu untuk melatih yang kena CA. Akhirnya Pak Tio lainnya protes, nggak boleh apa hanya yang kena CA aja yang dibimbing gitu. Ya saya terserah yang punya channel link Pak Tio. Oke, cukup sekian. Terima kasih banyak. Terima kasih. Moga-moga ingat selalu berlatih terus setiap hari. Amin. Ya, terima kasih Pak. Ya.